Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Miranda Mary Sylvia Simamura dengan NIM 29779. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis kuantitatif dan kualitatif PT Charon Pokphand Indonesia Tbk dengan kode saham CPIN. Berikut merupakan analisis sektor industri dasar pangan ternak. Perusahaan-perusahaan yang saya gunakan sebagai perbandingan dalam satu subsektor yaitu dengan kode saham CPIN atau PT Charon Pokphand Indonesia Tbk, yang kedua JPFA atau PT Java Confeed Indonesia Tbk, yang ketiga MAIIN atau PT Melindo Feed Mill Tbk, dan yang terakhir SIPD atau PT Shirip Produce Tbk. Adapun jenis rasio yang saya gunakan yaitu antara lain yang pertama ROE atau Return on Equity, merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Jadi, semakin besar rasio profitabilitasnya, maka semakin baik. Yang kedua yaitu PER atau Price Earning Ratio, merupakan suatu angka perbandingan atau rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan tahunan perusahaan terhadap harga sahamnya saat itu. Jadi, semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Yang ketiga yaitu DER atau Debt Equity Ratio, merupakan rasio probabilitas terhadap rasio ekuitas. Jadi, semakin kecil rasio, maka semakin baik pula. Yang keempat adalah PBVR atau Price Book Value Ratio, merupakan rasio harga terhadap nilai bukunya. Jadi, semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Yang terakhir yaitu Dividend Yield, merupakan Dividend Yield. Semakin besar dividennya, maka semakin baik, agar mendapatkan dividen yang lebih besar. Dan untuk melakukan perbandingannya, saya menggunakan analisis ranking. Dan di sini, saya sudah menghapus atau mengeliminasi kode saham MAIN dan kode saham SIPD, karena terdapat minus pada ROE-nya dan terdapat pula 0 pada dividend yield-nya. Untuk jenis rasio yang pertama yaitu ROE, semakin besar semakin baik pula, maka ROE CPIN mendapatkan ranking 1 dan JPFA mendapatkan ranking 2. Untuk PER, CPIN mendapatkan ranking 1 dan JPFA mendapatkan ranking 2. Begitu juga pada DER, semakin kecil semakin baik pula, maka CPIN mendapatkan ranking 1 dan JPFA mendapatkan ranking kedua. Untuk PBVR, semakin kecil semakin baik pula, maka CPIN mendapatkan ranking kedua dan JPFA mendapatkan ranking 1. Untuk perbandingan yang terakhir yaitu dividend yield, CPIN dengan 1,22% mendapatkan ranking kedua dan JPFA dengan 1,64% mendapatkan ranking pertama. Kemudian saya akan menjumlahkan total ranking CPIN dan JPFA. Maka didapatkan angka yang paling kecil terdapat pada CPIN. Maka saya akan menganalisis lebih lanjut mengenai CPIN. Mengapa memilih CPIN? Karena CPIN merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan pakan hewan. Yang kedua, harga pertama kali saham CPIN senilai Rp5.100 dengan total 2,5 juta lembar saham. Yang ketiga, sebanyak 44,47 saham ini dimiliki oleh publik dan sisanya oleh perseroan. Yang keempat, perusahaan ini memiliki catatan yang relatif baik terkait pembagian dividen yang diberikan kepada pemegang sahamnya. Dan yang terakhir,
Jika bicara mengenai emiten unggas di bursa saham, maka saham CPN menjadi salah satu yang paling menarik minat pelaku pasar. Ketika tren saham lain melemah, maka saham ini berhasil mengalami penguatan. Berikutnya analisis kualitatif sektor dasar pakan ternak. Yang pertama, daya tawar pembeli. Dalam memproduksi pakan, produsen wajib menghasilkan dan mempertahankan kualitas ransum yang sesuai dengan kebutuhan ternak dan sesuai dengan yang tercantum dalam label pakan. Produsen juga harus menjaga agar ransum yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan ternak dan manusia. Untuk menjamin mutu pakan yang dihasilkan tersebut, maka dapat dilakukan pengawasan mutu atau quality control pada setiap tahap proses produksi. Pengawasan mutu dilaksanakan setiap saat. Aktivitas dalam memproduksi pakan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan dan pengiriman. Yang kedua, daya tawar pemasok pakan ternak. Produksi pakan ternak pada tahun 2020 tumbuh sekitar 5-6% dari tahun 2019 dengan angka 19,5 juta ton dan tahun 2020 20,67 juta ton. Pada tahun 2020 mencapai 12,79 kilo per tahun dan tahun 2019 12,13 kilo per tahun, naik 5,4%. Berikutnya, ancaman dari pesaing atau pendatang baru. PT Charon Pokpan Indonesia Tbk sulit dalam mencapai pangsa pasar karena tingkat untuk menekankan biaya produksi perusahaan ini cukup tinggi karena didukung oleh pengalaman dalam pengembangan produk ternak dan telah menjangkau proses distribusi ke seluruh Nusantara. PT Chail Samsung Indonesia merupakan pendatang baru yang terkait dengan bisnis pakan ternak karena perusahaan tersebut memiliki dana yang lebih besar untuk pengembangan ternak yang ada. Berikutnya yaitu produk substitusi. Produk tersebut untuk pakan ternak hingga saat ini tidak ada yang signifikan yang dapat menggantikan produk pakan ternak. Komponen dasar pembuatan pakan ternak saat ini sudah merupakan komposisi yang terbaik seperti jagung dan kacang-kacangan. Untuk saat ini belum ditemukan pakan ternak yang lebih baik lagi, sehingga PT Charon Pokpan Indonesia Tbk tidak memiliki produk substitusi untuk menggantikan produknya. Berikutnya ketersediaan bahan baku. 5 negara di antaranya yaitu Brazil, Amerika Serikat, Argentina, Australia, dan New Zealand merupakan negara pemasok bahan baku untuk pakan ternak di Indonesia. Sekitar 35% bahan baku pakan ternak masih diimpor, sementara 65% sisanya seperti jagung dan bekatul dipasok dari dalam negeri. Harga bungkil kedelai dari Rp5.200 per kilo jadi Rp7.600 per kilo, sedangkan daging dan tulang naik dari Rp7.900 per kilo menjadi Rp8.500 per kilo. Pengusaha pakan ternak akan menaikkan harga antara 2-3%. Kenaikan tersebut tidak terlalu besar mengingat stok bahan baku di produsen masih cukup banyak dan persaingan ketat di antara produsen. Harga bahan baku pakan ternak bakal naik seiring penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berujung pada kenaikan harga pakan ternak. Menurut Sudirman, kenaikan harga pakan ternak tidak akan di atas 10%. Berikut merupakan analisis perusahaan Charon Pokpan Indonesia Tbk dengan kode saham CPIN.
PT Charon Pokpan Indonesia Tbk merupakan perusahaan berbasis agribisnis di Indonesia. Perusahaan juga memproduksi kantong plastik, anyaman, dan peralatan peternakan. CPIN terbagi menjadi beberapa unit seperti pakan ternak, pengembangbiakan ternak, pengolahan ternak, dan unit kantong plastik. CPIN didirikan di Indonesia di bawah nama PT Charon Pokpan Indonesia Animal Feed Mill Co. Limited. CPIN memiliki 6 pabrik pakan ternak yang terletak di Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. CPIN juga memiliki 3 pabrik pengolahan ayam yang terletak di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. CPIN juga memiliki pabrik peralatan ternak dan fasilitas pengeringan dan penyimpanan jagung yang terletak di Banten dan Lampung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972. Grand Tribute Corporation adalah entitas induk utama perusahaan dan anak perusahaan. Visi dari perusahaan tersebut ialah menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang, sedangkan misinya ialah memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Berikut merupakan produk perusahaan. Yang pertama, pakan ternak terdiri dari 3, yaitu pakan ternak ayam, daging, pakan ternak ayam petelur, dan pakan ternak lainnya. Makanan olahan terdiri dari 3, yaitu Fiesta, Cem, dan OK. Kepemilikan mayoritas saham. Pemegang saham mayoritas PT Charon Pokpan Indonesia Tbk dengan kode saham CPIN merupakan PT Charon Pokpan Indonesia Group 55,53%, sedangkan sisanya 44,47% dimiliki oleh publik. Karakteristik perusahaan. Yang pertama, kegiatan usaha utama. Industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta pengolahannya. Industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi, termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, daging ayam dan sapi, bahan-bahan asal hewan di wilayah Republik Indonesia maupun ke luar negeri dengan sejauh diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kegiatan penunjang, mengimpor dan menjual bahan-bahan baku dan bahan-bahan farmasi, memproduksi dan menjual karung atau kemasan plastik, peralatan industri dari plastik, alat-alat peternakan, dan alat-alat rumah tangga dari plastik sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan di bidang penanaman modal. Melakukan perdagangan besar pada umumnya, termasuk ekspor-impor, antar pulau atau antar daerah. Melakukan kegiatan pengangkutan barang-barang pada umumnya, baik pengangkutan darat, perairan, laut, dan udara. Prospek masa depan. Industri CPIN dapat bertahan dari tantangan serta muncul dengan keseimbangan dan stabilitas yang tinggi. Keduanya merupakan faktor utama bagi kinerja jangka pendek dan jangka panjang perseroan. Berikut merupakan faktor yang akan memberikan dampak positif bagi kegiatan usaha perseroan untuk masa yang akan mendatang. Yang pertama, perbaikan panen jagung lokal yang akan memberikan harga jagung yang lebih stabil. Harga internasional bungkil kacang kedelai yang terus stabil dapat membantu mengendalikan beban pokok penjualan dan fluktuasi rupiah yang lebih rendah akan mengurangi risiko nilai tukar bagi perseroan. 2. Tahun 2019 merupakan tahun pemilihan umum. Tentunya akan ada peningkatan pengeluaran konsumsi. Gaya hidup yang aktif telah menciptakan preferensi akan makanan olahan yang cepat saji, sehingga prospek industri peternak masih sangat menjanjikan di masa mendatang. Menggarisbawahi lebih lanjut akan faktor positif bagi ekonomi dan pasar.
Reputasi perseroan sebagai pemimpin industri dan kepemilikan atas beberapa merek terpercaya di seluruh rantai produksi dari peternakan hingga makanan. Posisi kuat ini memastikan perseroan untuk terus meningkati pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut merupakan berita CPIN. Cara Pokpan bagi dividen senilai 1,32 triliun. Analisis teknikal Charon Pokpan Indonesia Tbk dengan kode saham CPIN. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari segi finansial yang saya dapatkan dari aplikasi RTI Bisnis. Yang pertama itu income statement. Dilihat dari 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015, 16, 17, 2018, dan 2019, pendapatan CPIN selalu naik, dan hingga pada tahun 2020 terletak pada 3 kuartal, yaitu 6% ini. Dengan penjelasan ini, perusahaan CPIN merupakan perusahaan yang baik dan berkembang karena dilihat dari pendapatan yang selalu meningkat. Yang kedua dari sisi balance sheet atau neraca. Di sini kita lebih fokus terhadap aset yang berwarna biru. Ini merupakan perusahaan yang baik karena terlihat dari sini asetnya terus dari tahun ke tahun selalu naik hingga mencapai tahun 2020 bulan September itu mencapai 100%. Jadi ini merupakan perusahaan yang baik dilihat dari asetnya yang selalu berkembang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, CPIN lebih unggul dari JPFA, MAIN, dan SIPD dalam berbagai hal, mulai dari kapitalitas pasar, market share, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan operasional efisiensinya. Untuk saat ini dividen yield-nya 1,22% dengan pertumbuhan dan ranking yang dilakukan sangat baik daripada perusahaan yang lain untuk setiap indikatornya. Mayoritas kinerja keuangan seperti total aset, ekuitas, penjualan, dan net income didominasi oleh CPIN. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.